Cara gampang menyelesaikan tes potensi kognitif di UTBK 2023. Yuk kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih soal tes potensi kognitif 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Kita bahas nomor 1. Polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot, bis, sedan, taksi, dan sepeda motor ya. Nah jadi teman-teman kita misalin dulu ya. Angkot itu sebagai A, bis itu sebagai B, sedan sebagai S, taksi sebagai T, dan sepeda sebagai M. Sepeda motor maksudnya ya. Ditemukan fakta bahwa taksi ditabrak angkot dari belakang. Berarti taksi ditabrak oleh angkot dari belakang gitu ya. Berarti angkot dulu nih yang nabrak taksi. Sehingga taksi itu menabrak sepeda motor. Berarti si taksi nabrak sepeda motor. Kemudian sedan ditabrak bis dari belakang. Berarti bis dulu nih yang nabrak sedan. Nah, setelah itu sedan menabrak angkot yang berada di depannya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita urutkan gitu Kak, yang terlebih dahulu dari urutan yang tabrakan beruntun dimulai dari bis gitu ya. Jadi bis nabrak sedan, kemudian sedan nabrak angkot. Setelah itu angkot nabrak taksi dan taksi nabrak motor gitu ya. Berarti urutan yang pertama bis, kedua sedan, ketiga angkot, keempat taksi, dan kelima sepeda motor. Yang ditanyakan adalah yang terbukti menabrak terlebih dahulu di antara kelima kendaraan tersebut adalah, berarti yang pertama nabrak ya. Nah jadi kalau kita lihat Kak, yang pertama nabrak dari kasusnya itu adalah bis. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang B, bis. Nomor 2, jika guru seni budaya menambah jam pelajaran pada hari Kamis, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan pentas seni. Simpulan yang tepat adalah, nah jadi kalau kita mau ngambil suatu kesimpulan teman-teman gitu ya, kita bisa pakai yang namanya silogisme. Nah jadi di silogisme ini nanti teman-teman akan menemukan premis 1, premis 2, dan kesimpulan gitu ya. Premis 1 itu terdiri dari jika P maka Q, kemudian premis kedua jika Q maka R, dan kesimpulan yang dapat diambil itu adalah P maka R. Nah jadi kita lihat dulu sebagai si P-nya dari pernyataan pertama gitu ya. Jika guru seni budaya menambah jam pelajaran pada hari Kamis, berarti ini adalah P. Oke. Nilai siswa banyak yang meningkat dan ini adalah Q. Gitu. Jadi premis pertamanya itu adalah jika P maka Q. Jika guru seni budaya menambah jam pelajaran pada hari Kamis, nilai siswa banyak yang meningkat. Kemudian premis kedua kita mulai dari jika nilai siswa yang banyak meningkat, berarti ini kita misalkan Q, siswa dapat mengikuti kegiatan pentas seni, berarti ini merupakan R ya. Berarti jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswanya dapat mengikuti kegiatan pentas seni. Kesimpulannya Kak, berarti Q
kita coret ya. Nah, kesimpulannya adalah P maka R. Jadi P tadi apa? Jika guru seni budaya menambah jam pelajaran pada hari Kamis, maka R. Berarti maka siswa dapat mengikuti kegiatan pentas seni. Jadi teman-teman, simpulan yang tepat untuk jawaban nomor 2 adalah opsi yang D. Nomor 3, Akbar menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Akbar ingin tentram sebelum menikah, berarti dia harus tentram dulu, setelah itu dia mau menikah. Tentram, menikah. Kemudian melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan, gitu ya, berarti punya jabatan dulu, baru dia melanjutkan pendidikan. Nah, berikutnya, dan menikah sebelum punya jabatan, berarti dia menikah dulu gitu ya, setelah itu baru punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan gitu ya, berarti punya pekerjaan dulu, setelah itu baru dia menikah. Setelah punya jabatan, ia akan sukses, berarti dia memiliki jabatan dulu, setelah itu dia akan sukses. Jika saat ini Akbar telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah, berarti kita urutin dulu ya. Yang utama dari kasus ini si Akbar harus, teman-teman kalau kita cek gitu ya, dari kasusnya yang pertama harus tentram dulu. Nah, setelah tentram baru dia memiliki pekerjaan gitu ya, atau punya pekerjaan. Nah, setelah punya pekerjaan baru Akbar itu menikah. Nah, setelah menikah dia akan punya jabatan. Nah, setelah punya jabatan dia bisa melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, setelah bisa melanjutkan pendidikan dia akan sukses gitu ya. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini berarti keinginan yang udah dicapai itu adalah tentram dulu, terus memiliki pekerjaan, setelah itu menikah, baru memiliki jabatan. Berarti opsi yang D, tentram, punya pekerjaan, dan menikah. Nomor 4, ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Nah, jadi di sini kita misalin dulu ya, 5 siswa tadi siapa aja. Nah, kalau teman-teman baca dengan seksama, siswanya ada Tita, kemudian ada Sinta, ada Reni, ada Kila, dan yang terakhir itu ada Putri gitu ya. Nah, kemudian mereka akan dikasih buku nih karena mereka berprestasi gitu ya. Bukunya apa aja? Di sini kakak tulis ya. Nah, di sini kita tulis ada kamus, kemudian ada agama gitu ya, kemudian ada sains, terus sastra dan sejarah. Nah, baru kita lihat kasusnya. Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Tita menyukai kamus dan buku agama, berarti dia suka kamus dan buku agama gitu ya. Kemudian Sinta menyukai buku sains, kamus, agama, dan sastra, berarti agama, kamus, sains, dan sastra. Berikutnya, Reni menyukai buku agama saja, berarti dia cuma suka buku agama. Kila menyukai buku agama dan sastra, berarti agama dan sastra. Dan yang terakhir, ada Putri suka sains, kemudian agama, sastra, dan sejarah. Pertanyaannya adalah buku yang harus diberikan kepada Tita adalah, berarti teman-teman, si Tita ini hanya bisa antara kamus dan agama kan ya, kamus dan agama. Sedangkan agama itu udah dipilih oleh si Reni gitu, satu-satunya buku yang dipilih. Berarti si Tita udah nggak bisa lagi nih milih buku agama gitu. Berarti yang diberikan kepada Tita itu adalah yang kamus gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B, kamus. Oke teman-teman, nah ini ada soal terakhir dari kakak. Jadi buat teman-teman silahkan dikerjakan soalnya dan jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan prediksi soal tes potensi kognitif UTBK 2023. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.